Next. Nah, ini ada 4 pendekatan psikologi humanistik. Nah, ada 4 pendekatan. Yang pertama yaitu free will. Apa sih free will? Free will itu adalah kebebasan manusia untuk memilih atau menentukan tindakan. Jadi manusia itu bebas. Biasanya yang membuat manusia tidak bebas itu adalah aturan-aturan, norma-norma, budaya, agama, dan sebagainya. Seolah-olah manusia jadi tidak bebas. Loh, kenapa seperti itu? Ya iya, sekarang gini. Coba deh yang orang Jawa. Sok, duduk di depan pintu maghrib-maghrib. Kalau nggak diomelin sama orang tuanya. Jangan duduk di pintu maghrib-maghrib, ntar rezekinya sempit. Nah, ya padahal kan manusia bebas dong, mau mau duduk di mana kek, mau tidur di mana kek. Nah, manusia punya free will, kebebasan untuk memilih dan menentukan tindakan. Tapi free will di sini kalau kita benar-benar melakukan menjalani free will ini ya kita nggak akan ada bedanya dengan hewan. Nah, lalu dunia sosial mungkin mempengaruhi kita, tapi keputusan untuk atau tidak terhadap dunia sosial tersebut ada di tangan kita sendiri. Contohnya gini, kan kita ya orang zaman sekarang banyak yang terpengaruhi dengan dunia sosial. Ya contoh deh yang baru-baru ini lagi musim sepedaan. Wah, walaupun ekonomi lagi merosot, coba lihat toko sepeda orang ngantri semua. Nah, itu kan berarti kan kita secara langsung dipengaruhi oleh dunia sosial. Ya apapun pembenarannya, ya kan sehat Pak. Sepedaan kan sehat, gini gini gini. Ya, kalau kita ngomong sehat kan nggak cuma sepedaan, lari ya sehat, push up juga sehat, nyangkul juga sehat. Tapi kenapa kok sehat belakangan ini tuh ditandai dengan sepedaan? Saya nggak bilang orang yang memang sudah hobi sepedaan ya, cuma kan banyak orang yang mendadak hobi sepedaan. Wah kan karena COVID Pak, jadi perlu sehat ya. Cuma kan nggak harus sepeda gitu loh. Nah, walaupun dunia sosial sekarang mempengaruhi kita, yang lagi musim nih sepedaan. Tapi sebenarnya kita pun sebenarnya memiliki keputusan apa kita mengikuti dunia sosial tersebut atau tidak. Nah, itu juga bagian dari free will. Jadi walaupun mungkin wah orang-orang jadi jangan jangan diomelin. Misalkan nih ada kita kan di sini lingkungan di negara kita adalah orang-orang yang mempercayai adanya Tuhan. Lalu tiba-tiba ada orang yang saya nggak percaya sama Tuhan, Tuhan itu bohong, bla 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 dan segala macam. Ya itu sebenarnya kebebasan dia. Kenapa saya bilang seperti itu ya? Memang dunia sosial ini di lingkungan Indonesia ini wajib mempercayai adanya Tuhan. Cuma manusia memiliki free will. Free will bahwa ya bebas dia mau percaya atau tidak gitu loh. Terlepas dia percaya atau tidak itu bukan hak kita buat menghakimi orang tersebut. Tapi coba misalkan orang tersebut ada di suatu negara yang memang ya terserah situ mau percaya kayak mau enggak silakan sama Tuhan. Ya, mungkin dia berstatement saya nggak percaya sama Tuhan, ya dianggap biasa aja, bukan suatu orang yang aneh gitu loh. Tapi kalau misalnya di Indonesia itu akan dianggap sebagai orang yang aneh. Lalu contoh lainnya, seorang lulusan sarjana farmasi yang sedang memilih pekerjaan. Apa iya orang sarjana farmasi harus kerja di bidang farmasi? Dunia sosial pasti akan mengarahkan seperti itu. Masa sarjana farmasi kerja di bank sih? Nah, itu kan seolah-olah aneh. Padahal kalau misalkan kita dalamin lagi, ya kan bebas dong, terserah dia mau kerja di bank kek, mau kerja di mana kek. Walaupun dia seorang sarjana farmasi, ya kan? Nggak ada urusan kita buat menentukan bahwa seorang lulusan sarjana farmasi juga harus kerja di bidang farmasi. Itu adalah keputusan dia, pilihan dia. Walaupun dunia sosial di bidang farmasi ya, lulusan farmasi ya harus kerja di bidang farmasi juga. Padahal tidak seperti itu. Nah, pilihan agama yang dianut tadi sudah saya singgung ya kan. Ya kalau di Indonesia sendiri agama boleh dipilih di usia 17 tahun. Jadi sampai umur 17 tahun seseorang di Indonesia belum dianggap beragama.
Ya walaupun di rumahnya diajarkan, oh yang Muslim diajarkan ajaran Islam, yang Nasrani juga diajarin ajaran Nasrani. Cuma ketika dia berusia 17, misalkan yang tadinya beragama Nasrani, ketika usia 17, saya mau menganut Konghucu, silahkan. Atau mungkin yang dari kecil sudah diajarkan ajaran Islam. Oh, diajarin ngaji, diajarin apa yang tahu di umur 17 saya mau pindah ke agama Buddha, ya itu free will dia. Cuma pasti akan ada sanksi sosial. Nah, sama seperti tadi lulusan farmasi kerjanya di bank, pasti akan ada sanksi sosialnya. Diomongin sama teman-temannya yang lain ya kan. Masa lulusan farmasi kerja di bank? Gak bener, capek-capek sekolah kerja di bank. Padahal saya sendiri ya, banyak kok teman saya senior saya yang lulusan farmasi tapi kerjanya bukan di bidang farmasi dan sukses. Benar-benar sukses. Jadi bukan jaminan gitu loh. Bukan suatu keharusan seorang farmasi lulusan sarjana farmasi harus kerja di bidang farmasi juga, enggak gitu loh. Terserah dia sebenarnya. Dan sebagian banyak macam-macam contohnya. Karena hakikatnya manusia itu bebas memilih setelah akalnya lengkap atau ketika dewasa. Makanya ketika kecil lah kita belum punya kebebasan, kita pasti akan diarahkan oleh orang yang kita tuakan, entah orang tua, entah siapa, itu pasti akan kita diarahkan baik segi agama, budaya, adat istiadat, pendidikan, itu pasti kita diarahkan. Tapi ketika akal kita sudah lengkap, nah kalau menurut negara kita akal dianggap lengkap itu adalah ketika usia 17 tahun. Ya walaupun anak umur 17 tahun zaman sekarang banyak yang masih labil. Karena sebenarnya hakikatnya dewasa itu tidak ada hubungannya dengan umur. Ciri-ciri dewasa itu seperti apa? Yang tadi kita bahas di emosi awal. Lebih condong mana dia menggunakan menempatkan ruang jiwanya itu untuk egonya atau untuk empati. Ciri utama orang dewasa adalah sebisa mungkin dia selalu menempatkan empati di dalam jiwanya. Nah, jadi jangan salah, mungkin ada orang sudah berumur 50 tahun, bahkan mungkin jabatannya dia seorang direktur atau seorang apa, tapi kalau dalam tingkah laku sehari-harinya dia eh, lebih menempatkan egonya, ya bisa dikatakan dia belum dewasa. Walaupun pinter, ya namanya seorang direktur pasti pinter ya, jadi nggak ada dia nggak mungkin bodoh karena dia seorang direktur, tapi belum tentu dia dewasa. Karena dewasa atau tidak itu urusannya berbeda. Jadi dewasa dengan umur tidak berbanding lurus. Oke. Lalu pendekatan yang kedua adalah self image. Cara kita melihat diri sendiri atau kesan kita terhadap diri kita sendiri. Ya kayak tadi kan dia, oh saya ini kayaknya orangnya introvert deh. Soalnya nggak banyak omong, nggak pedean saya orangnya. Nah, itu tuh cara menilai diri sendiri. Atau misalkan nih di antara teman sekelas, saya ini kayaknya yang paling pinter nih. Apalagi di kelas psikologi nih, saya yang paling ngerti tentang psikologi. Nah, itu tuh adalah self image. Jadi bagaimana kita menilai atau melihat diri kita sendiri. Perkara benar atau salah itu lain lagi ya, tapi ini bagaimana kita menilai diri kita sendiri. Walaupun terkadang apa yang kita nilai belum tentu sebenarnya seperti itu. Nah, lalu yang ketiga, self evaluation atau jadi dari self image. Nah, self image yang tadi kita menilai diri kita sendiri, maka terbentuk suatu nilai atau penghargaan untuk diri sendiri. Karena jangan heran kadang ada orang yang merasa, oh diri saya pinter nih, gue kan pinter emang, gue paling pinter di antara yang lain. Itu jadi ada penghargaan untuk diri sendiri. Misalnya, saya nggak bisa masak sih, tapi saya pinter nyari duit, bisa beli makan yang enak, jadi nggak penting lah bisa masak. Nah, dia bisa menilai diri sendiri. Nah akhirnya tetap ada penghargaan karena setiap orang pasti akan melihat dirinya itu ada suatu nilai tertentu. Nah dimana kalau misalkan orang lain menjudgment diri kita di luar penilaian kita tadi, pasti akan ada penolakan. Contohnya gini, misalkan seseorang melihat dirinya pribadi, wah saya soleh nih, saya sering ke masjid, saya sering
sering tepat waktu sholat wajibnya, sholat sunnah-sunnahnya juga saya jalanin, sholat malam juga. Wah, pokoknya kita menilai diri kita soleh. Atau ya mungkin kalau langsung menilai soleh sulit ya. Atau diri saya ini agamis lah. Lalu ada temen yang ngajak, dugem yuk. Nah, pasti temen yang soleh ini kebanyakan ya, saya nggak bilang semuanya. Kebanyakan pasti akan marah. Masa saya kan anak soleh, rajin ke masjid, remaja masjid. Masa diajak ke tempat dugem? Karena apa? Dia sudah memiliki image tersendiri dan sudah memiliki harga dirinya. Harga diri sebagai orang yang sering ke tempat ibadah. Dan mungkin reaksinya macam-macam, ada yang marah atau menolak dan sebagainya. Padahal kalaupun seseorang yang rajin ibadah ini mengiyakan ke tempat dugem, apa iya di sana pasti dia berbuat jelek? Belum tentu. Ya ikut doang ke sono, nggak ngapa-ngapain, cuma ngobrol-ngobrol, nggak minum, nggak apa. Ya kan berarti kan dia masih bisa mempertahankan kesolehannya dia tadi. Cuma karena ada nilai yang tertentu atau harga diri tadi, sehingga dia menolak. Masa saya biasa pakai sarung, pakai peci, diajak ke tempat kayak gitu. Padahal ya kalau dipikir nggak ada salahnya juga gitu loh. Oke, nah itu self evaluation. Jadi dari self image terbentuk sebuah harga diri. Nah, setiap orang harga dirinya kan beda-beda gitu loh. Mungkin kita seringkali menganggap perempuan PSK itu nggak punya harga diri, bla 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 ya, seenaknya kita ngomong lah. Tapi itu kan dari kacamata kita. Coba kalau dilihat dari kacamata perempuan tersebut. Bisa saja perempuan tersebut, loh saya masih ada harga diri. Saya nggak jual murah, saya jual mahal loh. Nah, itu kan sebenarnya harga diri juga. Cuma ya itu balik lagi menurut versi masing-masing. Kita tidak bisa memaksakan versi diri kita sendiri. Mungkin kita menganggap, oh artis A yang ya tersangkut kasus prostitusi. Harga dirinya kemana ini perempuan nih. Tapi bagi dia, oh harga saya masih punya harga diri. Saya nggak jual 100 ribuan, saya jualnya puluhan juta nih. Nah, bagi dia harga dirinya ya segitu gitu loh. Nah, kita nggak bisa memaksakan harga diri yang jadi standar kita untuk orang lain, tidak bisa karena harga diri itu hanya untuk diri kita sendiri. Gitu. Maka ukurlah diri sendiri dengan nilai yang tepat, dengan self image yang cocok. Jangan menilai diri kita terlalu tinggi. Kenapa? Kalau kita menilai diri kita terlalu tinggi akan menimbulkan sifat sombong, gampang marah. Loh, kenapa gampang marah? Ya iyalah. Kayak tadi, kita menilai diri kita ini udah soleh banget. Kita agamis banget lah. Wah, sering ke gereja atau sering ke pura, sering ke masjid. Tapi diajak ke tempat yang menurut kita bertentangan dengan akidah kita. Padahal ke tempatnya doang loh ya, bukan melakukan hal-hal nggak bener loh, ke tempatnya doang. Tapi karena kita terlalu tinggi menilai diri kita, wah kita maki-maki orang sembarangan aja. Nggak tahu apa gue ini remaja masjid, masa diajak ke tempat dugem. Nah, kenapa ya? Ini jadi gampang marah. Ya, sekarang ini kan banyak kan orang-orang seperti itu. Ya lihat kasus-kasus orang yang gampang marah ya mungkin kita pun juga masih sering seperti itu. Biasanya kita marah itu karena ya selain tadi yang saya bilang ego kita yang tinggi atau mengukur diri sendiri lebih tinggi. Nah, ya sebenarnya sama aja sih. Begitu kita mengukur standar diri kita ini terlalu tinggi, ya berarti dengan kata lain ego kita tinggi. Nah, akibatnya apa? Gampang marah. Standar kita terlalu tinggi. Gitu loh. Kayak tadi misalkan seorang atasan melihat bawahan mengerjakan hal yang tidak sesuai dengan pakemnya, diomel-omelin. Kenapa ya? Terlalu tinggi dia melakukan standarnya. Walaupun standarnya tetap segitu, cuma kalau dia bisa merendahkan standar egonya, empatinya yang lebih bermain, maka dia akan menemukan solusi yang baik. Gitu. Sama seperti tadi, pasien yang eh, sotoy tadi itu juga. Ya kalau misalnya kita standarnya nih harusnya nggak gini nih, harusnya seperti ini. Ya kalau kita mainkan empati kita, ya kita pahami orang ini. Kenapa ya dia bisa seperti ini? Dan bagaimana ya caranya supaya saya bisa memberikan edukasi ke orang ini? Atau mungkin case lain,
pasien ini udah saya 3 kali loh ulang-ulang cara minum obatnya, masih nggak ngerti-ngerti juga. Kesel saya Pak. Nah, ya kalau kamu kesel kan karena standarmu 3 kali. Ya mungkin untuk orang ini perlu 5 kali dijelasinnya. Kita harus memahami dulu, oh mungkin karena ada keterbatasan pengetahuan, ada keterbatasan akses dia dalam mendapatkan informasi selama ini, atau ada keterbatasan kesehatan dia sehingga sulit memahami. Ya kita harus menyeimbangkan karena kita tenaga kesehatan yang harus lebih bermain adalah empati kita. Itu yang saya bilang kita masih banyak kekurangan dalam hal pelayanan kepada pasien kita. Jauh sekali dibandingkan negara-negara tetangga kita. Makanya jangan heran kenapa kok orang-orang berduit kita kalau berobat seringnya ke Singapura atau Penang. Bukan, ya mungkin kalau secara fasilitas beda-beda tipis lah sebenarnya. Kualitas dokter pun sebenarnya sama lah. Kualitas pelayanan yang jelas-jelas sudah saya saksikan sendiri berbeda. Dan menurut saya yang paling membedakan yaitu tadi, kalau mereka empatinya sangat bermain. Kalau kita egonya yang masih main. Nah, saya ingatkan sekali lagi, ego dan empati itu menempati satu ruang yang sama. Jadi ketika ego muncul, empatinya pasti hilang. Begitupun sebaliknya. Selain mudah marah, jadi mudah tersinggung. Ya iyalah pasti. Sensitif dengan hal yang tidak sesuai dengan dirinya. Nah ini yang sedang sering terjadi, makanya jangan kaget ngelihat TV kok banyak orang demo, orang marah-marah, ya itu kan karena sensitif. Dan bedanya orang dulu tuh demo memang sudah benar-benar dipikirkan dulu gitu loh. Benar-benar diresapi dulu, berpikir kritis dulu. Nah, contohnya aja deh, saya nggak mau bahas yang lain-lain, yang di bidang farmasi aja. Kemarin banyak yang demo soal RUU kefarmasian. Dan banyak yang kebawa panas soal itu. Ya kan? Wah, nggak bisa nih, RUU harus dibahas, bla 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 bla. Saya sering kali nanya, emang ada apa sih di RUU itu? Ada hal apa yang memang harus sampai dibahas sama DPR nih RUU kefarmasian? Ya pokoknya harus dibahas karena farmasi itu penting. Ini. Oke, yang saya tanya, ada poin apa di dalam RUU tersebut sehingga mendesak untuk dibahas? Nggak ada yang bisa jawab. Nah, itu yang saya bingung. Oh, berarti ya kamu marah-marah, kamu tersinggung, tapi tidak memahami apa yang sedang kamu marahin. Kamu marah hanya karena merasa farmasi dipandang sebelah mata dibandingkan bidang lainnya. Kok yang lain dibahas, farmasi enggak? Kan hanya sebatas itu. Kenapa? Karena kalian menilai farmasi terlalu tinggi. Coba kita berpikir lebih kritis lagi. Pasti DPR ada alasan untuk menolak membahas RUU kefarmasian. Kenapa seperti itu? Karena dianggap poin-poin yang ingin dibahas itu tidak urgent, tidak perlu dibahas saat ini. Berarti kan harus kita yang evaluasi diri sendiri. Kita harus berempati. Oh, karena banyak RUU lainnya yang harus dibahas dan yang ditolak itu adalah RUU yang menurut DPR, menurut mereka tidak urgent. Oke, kalau kita mau kita bahas farmasian, kita harus menemukan titik urgensinya. Oke, kita siapkan sekarang poin-poin ini harus dibahas. Kenapa harus dibahas? Oh, karena ada bertentangan dengan ini. Aplikasi di lapangan seperti ini. Sehingga ini poin ini harus dibahas. Nah, siapkan dari sekarang agar tahun depan dibahas. Nah, itu yang saya bilang berarti kalau kita marah, ego kita yang naik. Sama seperti, wah masa di RUU kefarmasian, farmasi mau dikeluarkan dari list tenaga kesehatan, tenaga medis, sejajar sama tukang laundry. Itu kan udah marah duluan orang. Nggak bener nih, karena merasa farmasi harga dirinya lebih tinggi dibanding tukang laundry. Padahal kalau menurut saya, kita nggak lebih tinggi dari siapapun. Dan tidak ada yang di atas kita, tidak ada yang di bawah kita. Semua profesi berjalan sesuai dengan porsinya masing-masing. Bukan berarti dokter lebih tinggi dari apoteker. Bukan berarti apoteker lebih tinggi dari perawat atau dokter atau tukang laundry atau tukang cleaning service. Enggak, tidak seperti itu. Stigma seperti itu muncul ketika ego mereka, ego kita
itu sedang tinggi, sehingga menganggap profesi kita lebih tinggi dari profesi lain. Nah, padahal pertimbangan kenapa kita dikeluarkan dari tenaga medis bukan karena tenaga medis lebih tinggi dibanding yang lain, tapi berdasarkan pekerjaan, tanggung jawab, dan sebagainya. Jadi, ya tolong teman-teman di sini nanti coba perhatikan setiap masalah, kedepankan empati, hilangkan ego, lemahkan egonya. Karena apabila ego kita yang tinggi, hal salah bisa jadi benar, hal benar nggak kelihatan benernya, dilihatnya salah. Sama seperti kemarin itu. Saya langsung agak kesel juga sama respon orang-orang yang kesel. Seolah-olah tukang laundry itu di bawah farmasi. Nggak begitu. Semuanya berjalan sesuai dengan porsinya masing-masing. Nah, kalau nggak ada tukang laundry, baju di rumah sakit kotor semua. Siapa yang mau tanggung jawab? Kalian mau bersihin farmasi? Dokter mau? Ya mungkin mau, tapi nggak bisa bersih. Karena apa? Ya bukan bidangnya. Nggak ada cleaning service. Seolah-olah kan kita selama ini seringkali merasa cleaning service itu strata paling bawah di dalam suatu perusahaan. Padahal nggak seperti itu. Coba seandainya nggak ada cleaning service. Siapa yang mau nyapu ngepel? Kalian, farmasi, apoteker, dokter. Bisa nggak ngepel? Bisa. Bersih nggak? Belum tentu. Karena bukan bidangnya. Ini adalah bidang spesialisasi dari cleaning service. Cleaning service tidak lebih rendah dari siapapun. Semuanya sama. Sesuai dengan porsinya masing-masing. Loh, tapi kan gajinya beda, Pak. Dokter sekian juta, apoteker sekian juta, cleaning service sekian juta. Nah, kebiasaan mengukur strata dari gaji itulah kebiasaan buruk manusia. Karena gaji itu berbanding lurus dengan tanggung jawab, bukan dengan strata. Loh, ya bisa aja nih seorang cleaning service digaji 10 juta. Bisa. Tapi dia harus bisa nyapu, ngepel 5 lantai. Dia handle sendiri, nggak pakai teman. Ya bisa aja digaji 10 juta. Karena apa? Tanggung jawabnya besar. Jadi gaji itu berbanding lurus dengan tanggung jawab. Oke, kita balik lagi. Begitupun sebaliknya tadi kan kalau kita menilai diri terlalu tinggi. Bagaimana kalau misalnya terlalu rendah? Itu membuat seorang tidak memiliki free will. Ah, saya mah apa tuh? Ah, saya nggak berani. Misalnya disuruh, coba nih kamu ngajuin penelitian ke sponsor. Ah, enggak ah. Penelitian saya kan begini doang. Gimana nanti mau di ACC sama sponsor. Jadi karena kita terlalu rendah, yang tadinya padahal ya kan bebas aja kita mau ngajuin ke sponsor. Kalau dipikir kita ajuin aja ke sponsor. Perkara ditolak atau enggak kan urusan nanti. Ya karena kan gini, kita ngajuin ditolak sama kita nggak ngajuin kan sama aja, sama-sama ditolak. Cuma yang satunya sudah berusaha ngajuin, yang satunya nggak ngajuin. Cuma kalau kita ngajuin masih ada kemungkinan diterima. Dan kalau sebelum ngajuin kita berpikir kritis dulu bagaimana caranya supaya diterima. Oke, penelitian saya, proposalnya saya atur sedemikian rupa, sedemikian menarik agar sponsor mau mendanai. Nah, makanya teman-teman juga bukan berarti kan nggak boleh ninggin ego nih, kemarin kuliahnya Pak Karuma bilang nih. Terus jadi merendah diri, akhirnya terlalu rendah sehingga free will kita tidak ada. Kita tidak memiliki kebebasan dalam mengambil keputusan. Makanya seperti poin yang paling atas tadi, ukurlah diri sendiri dengan nilai yang tepat, dengan self image yang cocok. Oke. Lalu yang keempat, pendekatan psikologi humanistik, self actualization. Wujud atau implementasi dari keinginan diri. Nah, tadi kan sudah ada self image-nya, sudah ada apa tadi? Self evaluation-nya. Jadi ada harga dirinya. Lalu ada tadi ada free will, self image, self evaluation, harga diri, ada implementasinya. Pasti akan ada implementasinya dari wujud tersebut. Nah, contohnya ada yang namanya konsep frame of preference. Kan tadi sudah kita bahas lumayan komplit ya. Sebenarnya sudah kita bahas juga nih self actualization. Apa sih yang dimaksud dengan frame of preference? Jadi diri kita yang tadi kita anggap berharga tadi itu dijadikan pijakan untuk memahami
orang lain. Tadi kita udah punya image, kita punya harga diri tertentu terhadap diri kita, itu yang jadi patokan kita untuk orang lain. Nah, ini yang sering keliru adalah yang menurut kita bagus, orang lain harus sama penilaiannya kayak kita bagus juga. Yang menurut kita benar, orang harus memikirkan hal yang sama seperti kita. Nah, ini orang yang lagi sering rame-rame di jalanan, teriak-teriakan. Nah, itu tuh karena seperti ini. Kenapa saya bilang seperti itu? Ya, contoh menganggap hal ini nih benernya begini, salahnya begini menurut mereka. Tapi mereka memaksakan bahwa orang lain, bahkan seluruh Indonesia ini harus memiliki standar yang sama dengan mereka. Jadi misalnya mereka menilai suatu kejadian atau seseorang itu salah dan benar, ya itulah standar yang benarnya itu seperti itu. Jadi dirinya itu dijadikan pijakan untuk memahami orang lain. Nah, makanya tadi kan sudah dibilang, berikanlah self image dan self evaluation yang tepat. Ukurlah dengan standar yang tepat. Tidak tinggi, tidak rendah. Agar apa? Karena kalau misalnya kita terlalu tinggi, ya kita akhirnya jadi sering menyalahkan orang lain. Kita sering marah-marah sama orang lain dengan dalih kebenaran. Pasti. Kenapa dengan dalih kebenaran? Ya karena kebenaran menurut diri kita sendiri gitu loh. Dan kita menganggap orang lain harus sama kayak saya nih yang dianggap benar seperti apa. Padahal kan belum tentu. Akhirnya apa? Orang lain bukannya respect, biarin aja orang gila, ntar juga mati sendiri. Nah, bagaimana cara penerapannya? Frame of preference ini, ya ini, kalau misalkan tidak mau dicubit, maka jangan mencubit. Kalau tidak mau diselingkuhi, maka jangan selingkuh. Nah, seringkali kan orang-orang ini memiliki apa ya kalau bahasa sekarang? Ya balik lagi. Problem ini dasarnya adalah ego dan empati tadi. Mana yang sedang muncul? Egonya atau empatinya? Ketika egonya yang muncul dalam hal frame of preference ini, maka akan ada standar ganda. Bukan standar dua loh ya, standar ganda. Apa maksudnya standar ganda? Jadi dia standar untuk dirinya dan orang lain berbeda. Jadi contoh, misalkan dia nggak mau dicubit. Tapi kalau misalnya orang lain salah, dia cubit. Dengan dalih, ya memang dia pantas dicubit. Habisnya dia ngelakuin begini. Atau yang kedua nih, tidak mau diselingkuhin. Dia nggak suka kalau misalnya pasangannya selingkuh. Tapi dia melakukan selingkuh. Dengan alasan, wah ya macam-macam lah. Pasangannya yang tidak bisa memuaskan, pasangannya yang tidak bisa mengerti, pasangannya yang ya macam-macam lah alasannya yang menurut dia pembenaran dia itu yang menurut dia benar. Tapi akhirnya apa? Standarnya ganda. Kenapa begitu? Dia membenarkan diri dia untuk selingkuh dengan alasan yang menurut dia benar, tetapi ketika dia diselingkuhin, dia nggak akan terima. Karena apapun alasan kamu selingkuh pasti salah, nggak benar. Nah, itu namanya standar ganda. Apa yang menyebabkan standar ganda ini? Ego. Tuh. Nah, seringkali kita yang orang farmasi juga menerapkan standar ganda loh. Ya, kita coba tempatkan diri kita sebagai pelanggan, sebagai pasien. Pasti kita sangat menginginkan, sangat mengharapkan dilayani dengan baik, dilayani dengan senyum, dilayani dengan profesional, dan seterusnya. Tetapi ketika kita melayani orang lain, belum tentu kita bisa melakukan itu. Kadang kita marah-marah dengan alasan, dianya si pasiennya yang so tahu, dianya si pasiennya yang ngeyel dikasih tahu. Loh, padahal kan kita pun juga memiliki, mungkin kalau di bidang farmasi ya kita lebih tahu. Coba misalnya di bidang lain, bidang motor deh, bawa ke bengkel, motor kita rusak, kita nggak ngerti motor ini kenapa bisa rusak. Kita bawa ke bengkel, dikasih tahu sama orang, kita bantah. Loh, tapi kan ininya begini, kok bisa mati sih? Padahal saya baru servis loh minggu lalu, kok udah mogok lagi sih? Jelasin sama orangnya. Kita pasti akan mengharapkan penjelasan yang bisa kita terima. Oh iya, ibu, bapak,
memang ini baru diservis minggu lalu, cuma di servis itu businya kan nggak diganti. Sedangkan ini matinya karena businya. Businya ini sudah tahunan nih Bu belum ganti nih. Jadi ya wajar kalau mogok. Ini cukup diganti businya udah hidup lagi kok. Yang lainnya it's okay nggak masalah. Nah kita pasti akan mengharapkan penjelasan yang ramah dibalik ketidaktahuan tidak mengertinya kita. Padahal kita tahunya baru diservis nih motor minggu lalu kok sekarang udah mogok lagi. Padahal pas servis kemarin businya nggak diganti. Nah sekarang ini mogok karena businya. Nah itu kurang lebih lah gambarannya. Bagaimana kita ingin dilayani, ya seperti itulah kita melayani orang lain. Bagaimana caranya supaya frame of preference ini berjalan dengan baik atau dengan positif? Balik lagi, kita harus memainkan empati kita, lemahkan ego kita. Oke, sekali lagi saya bilang, munculkan empati kita, lemahkan ego kita. Jadi kalau kita mau dilayani dengan baik, layanilah orang dengan baik tanpa terkecuali. Jadi kita itu saling jadi pijakan untuk memahami orang lain, sebagaimana kita ingin diperlakukan oleh orang lain. Teorinya sih seperti ini, cuma prakteknya seringkali ada standar ganda yang tadi saya bilang. Kenapa standar ganda itu berlaku? Ya karena tadi itu. Empatinya lenyap, egonya yang muncul. Oke. Nanti silakan coba diangan-angan, diperhatikan di sekeliling teman-teman, entah di keluarga, di lingkungan teman, tetangga, lingkungan kerja, dan sebagainya. Semua konflik usernya dari situ pasti. Oke, sekian kuliah dari saya. Apabila nanti ada yang ingin dibahas lagi, ingin ditanyakan, bisa nanti waktu kelas di akhir bulan September. Kalau misalkan pengen nanyanya cepet-cepet ya silahkan bisa email atau WhatsApp saya langsung. Oke, terima kasih sudah mau meluangkan waktunya mendengarkan kuliah saya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau kurang jelas perkataan saya. Saya akhiri kuliah hari ini. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.